Luar biasa. Oke, saya Joseph Paulzang, apologet Kristen. Saat ini saya eh, sedang berada di Eropa. Saya bolak-balik Jerman, Belanda, Jerman, Belanda. Dan Pastor Saifuddin Ibrahim ini adalah teman lama saya sejak kami masih di Indonesia. Kita dulu sama-sama memberitakan Injil dan kita juga membaptis sama-sama. Eh, Kenangan saya dengan Abi ini, ya saya memanggilnya Abi karena beliau senior saya, ya. Eh, kita dulu punya gereja, apa namanya? Gereja Facebook namanya ya. Kita dulu ada gereja Facebook. Saya sebagai wakil gembala satu, Abi Saifuddin sebagai gembala ketua. Nah, saya sebagai gembala satu, terus kita banyak memberitakan Injil dan saya ingat sekali jam 10 malam kami ada di Lembang waktu itu di Bandung, kita membaptis beberapa orang Muslim ya, dari Muslim kita baptis jam 10 malam di Lembang. Kalau nggak salah waktu itu sudah 4 derajat Celcius, tapi luar biasa kenangan dengan Abi Saifuddin. Waktu beliau ada di Polda, saya sempat ini ya, sempat datang menjenguk beliau dan luar biasa imannya, sangat luar biasa sekali. Dan hari ini kiranya semua apa yang sudah tanda-tanda milik Kristus yang melekat pada Abi Saifuddin Ibrahim atau Paulus Abraham ben Moses ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan kita akan memulai diskusi talk show kita bersama dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Kita akan korek apa isi kepalanya dan isi hatinya di siang hari ini, di malam hari ini yang di Indonesia. Haleluya. Shalom Abi. Pak, kita mulai dengan doa ya. Ya, kita belum buka di dalam doa, bisa. Nggak apa-apa. Abi Saifuddin ada belum sini? Shalom Abi. Belum dibuka mute-nya, Pak. Oh, belum dibuka ya? Iya, silakan dibuka, Abi. Ya. Oke, Abi. Ya. Oke, kita akan mulai acara ini dengan berdoa, Abi. Dan Abi berkenan untuk memimpin. Mungkin jangan Abi yang berdoa ya, tetapi saya tadi sebentar. Pastor Heri, Pastor Lut ya ada ya, Pastor Lut tadi saya lihat ada Pastor Lut dari GBI Brussels, Belgia. Boleh pimpin doa, Pastor? Pastor Ludovicus Mardianto dari GBI Brussels GBI Brussels Belgia, kok Blora. Silakan Pastor Lut. Halo. Luar biasa, GBI Gereja Bethel Internasional Brussels. Silakan Pastor Lut, pimpin doa untuk kita semua mulai. Pak Lut, tolong dibuka mute-nya, Pak Lut. Nggak dengar. Dengar, tapi mungkin tadi ada kendala tadi. Ayo, Pak Ya. Paulzang aja langsung doa. Oke, langsung aja biar jangan terlalu lama ya. Tuhan Yesus sangat baik buat kami semua yang sudah bisa mengumpulkan kami di seminar yang diadakan oleh Rifan Rah Somers. Dan kami bersyukur bahwa hamba-hambamu yang setia ini telah bersusah payah, namun Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda semua upaya dan semua usahanya di dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Dan Tuhan Yesus kiranya Engkau berkati acara pada siang hari ini, Engkau pimpin, Engkau tuntun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua gangguan kami tolak di dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat yang berusaha mengacaukan dan mengalihkan firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini atau pada malam hari ini, Tuhan halau di dalam nama Yesus. Engkau urapi setiap hamba-hambamu yang akan sharing di Zoom kelas ini, di seminar ini, dari Rifan Rah, Ibu Riyama, Ibu Rachel dan Ibu Vanessa, juga Radio Amigos dan Pastor Hedi yang menjadi IT kita dan membroadcast kita di udara,
Tuhan Yesus berkati Abi Saifuddin dan hamba-Mu sendiri, Paul. Di dalam nama Yesus Engkau berkati setiap telinga yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, berikan rema buat setiap kami yang hari ini mendengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, haleluya. Abi, Ya, luar biasa Abi. Saya senang sekali melihat Abi yang selalu ceria dan humoris dan selalu menginspirasi saya sampai saya ada pergi ke Jerman dan saya bisa terus memberitakan Injil. Saya ingat sekali pertemuan saya dengan Abi dulu, saya inbox Abi dan saya cukup heran, ternyata Abi adalah seorang guru tafsir Al-Quran di pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara, Al Zaitun. Betul Abi? ya, Luar biasa. Itu berapa tahun di Al Zaitun, Abi? saya hampir 10 tahun di Zaitun. Kalau sebelum di Al Zaitun itu saya pernah lihat itu Abi pernah mengajar di mana gitu ya? Saya mengajar di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Depok, Sawangan. Nah, saya mengajar sama tafsir Quran, hadis, sejarah Islam. Wah, mantap. Ini yang kita hari ini mau bahas itu, tentang tafsir dan sejarah itu ya. Abi dulu sempat kuliah di mana Abi? Saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah, kuliah di Solo, dan yang dapat beasiswa itu hanya 2 orang tiap provinsi. Zaman itu saya ambil jurusan perbandingan agama Wah, di Solo, di Universitas Muhammadiyah Solo. Nah, jadi saya punya teman di seluruh Indonesia. Sampai sekarang mereka masih bersatu dan banyak yang sudah jadi pejabat, bahkan rektor, jadi bupati pun ada beberapa orang yang seleting dengan saya. Ya. ya. Oke Abi, terima kasih buat sedikit backgroundnya. Jadi saya kira semua rekan-rekan, sahabat, saudara-saudara percaya bahwa Pak Saifuddin Ibrahim atau Paulus Abraham Ben Moses ini adalah memang punya pendidikan yang cukup, latar belakang yang cukup sebagai guru tafsir Al-Quran dan hadits serta sejarah Islam. Jadi bukan palsu, bukan jadi-jadian ya. Track recordnya jelas dan anak-anaknya juga beberapa kali melakukan kesaksian di YouTube dan beberapa ustadz yang lain juga mengkonfirmasi. Jadi bukan ustadz jadi-jadian atau kiai haji jadi-jadian. Oke Abi, untuk masalah pertobatan Abi Saifuddin ini sudah ada di buku yang Abi Saifuddin sudah tulis dan bisa dipesan langsung melalui Rifanrah ya, buku-buku dari Saifuddin Ibrahim atau Paulus Abraham Ben Moses bisa dipesan melalui Rifanrah atau di grup WhatsApp Seminar Info Rifanrah ya. Jadi kita tidak akan membahas masalah pertobatan Abi dan bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita langsung saja setelah Abi bertobat dan dibaptis, itu Abi ada di mana Abi? Saya dibaptis 4 Maret 2000. Halo? Ya. Saya dibaptis 4 Maret 2006 di Semarang waktu itu. Dan saya langsung cabut dari pesantren itu karena saya harus menjadi orang Kristen yang patuh dan harus belajar dan harus banyak belajar. Karena saya sudah melihat bahwa suatu saat saya akan dipakai oleh Tuhan, bahkan saya akan menjadi garda terdepan untuk menjadi pemberita Injil. Jadi itu mimpi saya
dan bagaimana Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada saya bahwa saya akan dipakai Tuhan. Jadi begitu Pak Paul. Sebentar Abi, saya tadi mau tanya, Tuhan Yesus memperlihatkan wajahnya kepada Abi ini metafora atau benar-benar Abi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti yang dilihat oleh Paulus dan Yohanes? Pribadi dengan Tuhan Yesus di tahun ketiga. Tahun ketiga itu bahkan saya sudah melihat bahwa suatu saat saya akan masuk penjara. Dan selama hampir 10 tahun kemudian, saya nggak pernah berbicara kepada orang lain bahwa saya akan dipenjara. Tetapi tahun ketiga saya sudah melihat bahwa suatu saat saya akan dipenjara. Namun kapan saya tidak tahu. Ternyata kairosnya waktu Tuhan itu Desember 2017 saya ditangkap untuk masuk penjara. Jadi begitu. Oh, jadi waktu tahun ketiga pertobatan Abi itu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus muka dengan muka yang bukan metafora atau mimpi ya? Ya, saya melihatnya dengan wajah kemuliaan yang luar biasa. Ketika saya tidak bisa makan, hampir 3 hari 3 malam itu saya nggak bisa makan karena panas dingin, tetapi saya tidak sampai sakit berat. Hari ketiga barulah saya bangun, lalu saya menulis semua konsep dasar-dasar penginjilan saya untuk masa hadapan. Saya menulis poin-poinnya. 1, saya harus menulis buku. Yang kedua, saya harus mengisi seminar-seminar. Yang ketiga, saya akan membuat YouTube. Saya akan khutbah. Kemudian KKR. Saya juga akan membangun tim penginjilan untuk memberitakan Injil ini. Dan saya harus mengadakan seminar di mana-mana. Jadi itu yang saya bangun awalnya. Gitu. Itu sebelum ketemu Tuhan Yesus itu selama 3 tahun Abi ngapain aja tuh? Saya mengikuti seorang hamba Tuhan dan saya menjadi hamba dari Suaranya nggak kedengeran, mesti di unmute. Ya, nampaknya kurang stabil sambungan internetnya dari Abi ya. Boleh diulang lagi Abi, selama 3 tahun mengikuti hamba Tuhan sebagai hambanya hamba Tuhan. Sepertinya Abi masih di mute. Abi bisa minta tolong di unmute? Mungkin Oh, ya. Ya, terima kasih Abi. Termute tadi Abi. Silakan kembali. Oh, dengar. Ya. Jadi selama 3 tahun itu saya mengikuti hamba Tuhan dan saya dimuridkan oleh beliau, pergi ke kebun, pergi pelayanan, kemana-mana. Saya bahkan ngelap sepatu beliau, menyiapkan semuanya untuk khutbah dia. Sementara saya bersaksi juga sebelum beliau khutbah. Kalau ada yang ingat Edi Sabto, termasuk orang yang melatih saya, memuridkan saya. Ada juga. Terus lanjut Abi, boleh. Dari situlah di tahun ketiga, setelah itu baru saya menemukan jati diri saya bahwa saya bukan gembala, saya bukan nabi, dan walaupun saya memiliki kepandaian mengajar, saya mengambil satu jalur khusus bahwa saya adalah penginjil. Jadi saya tempatkan diri saya berada di zona sebagai pemberita firman Tuhan. Jadi begitu. Luar biasa sekali Abi. Jadi persis seperti Saulus bertobat pertama kali 3 tahun hilang dari peredaran ya.
Ini pelajaran buat kita memang, karena banyak sekali orang-orang dari seberang yang baru bertobat kemarin sore, paginya langsung diorbitkan jadi artis. Harusnya itu saran Abi bagaimana itu Abi? Kan kita ada banyak fenomena-fenomena yang baru bertobat terus kemudian diselebritiskan oleh gereja, terus akhirnya dengan sangat terpaksa mereka bersyahadat kembali, lalu terpaksa saya baptis kembali. Itu kan kita sudah mengalami beberapa kali itu. Boleh kasih saran Abi? Ya, memang belajar di bawah kaki Tuhan itu adalah belajar yang paling susah, merendahkan diri dan menghilangkan kesombongan kita. Dulu saya sombong sekali, tapi bagaimana saya harus membuang kesombongan itu dengan kesadaran. Sadar bahwa saya sombong, oleh karena itu kita harus melalui latihan-latihan. Dihina, diejek oleh orang, bahkan saya jadi tukang ojek untuk membuang kesombongan itu. Saya jadi tukang fotokopi di sebuah toko fotokopi. Saya jaminkan pegang dompet saya dan alamat saya, bahwa saya tidak akan berbohong, saya mau jadi tukang fotokopi. Sampai begitu yang saya lakukan agar tidak sombong. Jadi bagaimana orang-orang ini tidak sombong, dan yang kedua, pandangan kita lurus kepada Yesus, jangan sampai melayani karena masalah uang atau masalah kepentingan atau ada motivasi yang tidak murni. Makanya di dalam janji setia saya kepada Tuhan Yesus, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian terkikislah semua kesombongan itu dan tidak memilih-milih pelayanan. Nah, ada orang yang menyangka bahwa saya harus dibayar sekian, lalu mereka nggak berani mengundang saya. Ini juga saya malu. Akhirnya mereka berani mengundang saya sampai hari ini. Wow, Pelayanan saya. luar biasa sekali. Hanya orang-orang yang baru bertobat ini, gereja harus mementor orang itu. Harus dimentoring dulu. Jangan seperti Ali Makrus itu, langsung naik mimbar, kemana-mana. Wah, bohongnya minta ampun. Itu saya mau bilang, katakan kepada Ali Makrus itu. Dia kalau ketemu saya nggak bakal berani. Karena saya itu orangnya langsung jujur. Langsung saya semprot di mukanya. Jangan karena uang, lalu ampun menjual Yesus Kristus dengan harga yang sedikit oleh karena dunia. Jadi cinta duit ini, ada beberapa saudara yang baru bertobat lalu melenceng, motivasinya itu rusak, kotor hatinya akhirnya karena uang. Hidup kita nggak lama kok, hanya sebentar. Hanya sebentar. Makanya jangan takut, jangan khawatir dengan apapun yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Semua Tuhan siapkan. Sampai sekarang ini, saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah kesulitan di dalam melayani Tuhan. Karena janjinya iya dan amin. Akan disiapkan oleh Tuhan. Kalau hari itu tidak ada makanan, berarti Tuhan kasih saya puasa. Jadi puasa aja dulu. Kalau hari kedua nggak makan, ayo berarti hari itu Tuhan nggak kasih. Dan hari ketiga Tuhan akan siapkan semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi begitu saya di dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Luar biasa Abi. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi rekan-rekan yang memberitakan Injil dan kemudian ada petobat-petobat baru. Kita bisa ajari seperti yang tadi Abi sampaikan, bagaimana hidup menderita bersama Kristus itu penting sebagai dasar. Langkah selanjutnya, tadi saya terkesan, sampai akhirnya hidup kita terjual bagi Kristus,
tidak takut menderita bagi Kristus. Luar biasa Abi. Itu sangat menguatkan iman kami semua. Saya pernah membaca di kesaksian Abi dulu, atau di YouTube, saya lupa, waktu udah lama sekali, bahwa istri Abi yang almarhum dulu, beliau sempat meninggalkan Abi gara-gara iman Abi ya. Ya. Tahun begitu saya terima Yesus, lalu saya bawa ke Jakarta, kami dapat kontrakan 2 tahun, dan istri saya hanya 7 bulan tinggal di rumah itu, kemudian dia membawa 3 anak saya kabur ke kampung halamannya, yaitu di Jepara. Kemudian 2 tahun kemudian istri saya minta dibaptis, keluar dari kolam baptisan, dan saya terharu karena kemurahan Tuhan. Tuhan memanggil istri saya. Walaupun 3 anak saya sekarang, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, dan Khomeini, itu belum juga mau terima Yesus Kristus. Saya tetap percaya dalam doa dan pengharapan saya bahwa Tuhan akan menjamah mereka. Jadi sampai ditinggalkan oleh anak istri, saya tetap berjuang. Karena saya percaya Tuhan saya, masa saya disusahin gara-gara ikut Yesus gitu. Pasti di balik kesusahan itu ada sukacita. Di dalam penjara pun saya mengalami sukacita yang luar biasa, walaupun dalam kurungan yang luar biasa seperti itu, dan saya tidak sakit hati walaupun saya dimasukkan dalam penjara dengan tuduhan penistaan agama. Ada sebuah undang-undang yang sangat mengerikan sekali, dan banyak orang-orang yang dituduh menistakan agama itu masuk penjara itu seperti orang gila. Tetapi Tuhan memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Nanti kita akan masuk ke sana Abi. Tapi saya mau tanya dulu, bagaimana setelah 2 tahun almarhum istri Abi itu meninggalkan Abi, lalu 2 tahun tiba-tiba datang minta dibaptis, dan kemudian bersatu itu, Bi, gimana ceritanya? Saya kirim SMS kepada beliau, saya telepon, dia mematikan telepon saya, kemudian saya ganggu telepon rumahnya, saya tetap aja dia tidak mau menerima telepon saya, bahkan keluarga saya di Jepara, ipar, saudara-saudara istri saya mengancam akan memutilasi saya kalau saya datang ke Tuhan. Itu ajaib dan luar biasa. Kemudian istri saya, oke, kita ketemu. Dan begitu ketemu, kerinduan kepada anak dan istri itu terobati dengan luar biasa hari itu. Tetapi istri saya juga tetap mengajak saya masuk Islam lagi. Istriku, saya tidak bisa masuk Islam lagi, saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup di dalam Yesus Kristus. Istri saya ambil itu, dia ambil gunting, dia kejar saya, padahal baru ketemu setelah berpisah lama. Dia kejar saya pakai gunting, dan saya lari, saya tinggalkan sepatu saya hanya membawa laptop saya kabur, sepatu saya digunting oleh istri saya, dilemparkannya ke saya. Tapi enggak kena. Saya lari naik bis ke Surabaya. Enggak lama kemudian permusuhan, kebencian istri saya, Tuhan rupanya mendengar doa saya. 2 tahun kemudian dia keluar dari kolam baptisan, karena saya juga sering mengirim renungan kepada dia bahwa Kristenlah yang lebih benar daripada ajaran nenek moyang saya itu. Ajaran yang dibawa oleh keluarga saya, yang diajarkannya kepada saya, bahkan waktu saya kecil Injil nggak boleh dibaca, haram. Padahal ternyata Injil itu ajarannya bagus. Alkitab itu ajarannya sangat ideal sekali bagi kehidupan toleransi dan damai.
Itulah sebabnya saya mempengaruhi istri saya sampai dia mau dibaptis. Itu waktu itu bulan Desember, saya bilang kepada istri saya bahwa mestinya orang Kristen, orang Islam seluruh dunia harus Natal bersama, harus ikuti Natal bersama. Istri saya bilang, kok bisa? Kok iso? Katanya. Ya iya, saya bilang. Kenapa harus Natalan bersama? Karena hanya Yesus Kristus Isa Al-Masih yang diceritakan kelahirannya di dalam Al-Quran. Oh, no ayate, ada ayatnya. Oh, ada. Saya tunjukkan ayatnya. Kemudian dia baca ayatnya, Maryam ayat 33, wassalamu ala yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Selamat sejahteralah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit, hidup kembali. Istri saya membaca, oh iyo yo, katanya. Oh ono yo, katanya. Ya ada, saya bilang begitu. Dan akhirnya bulan Desember 2008, istri saya dibaptis di Jakarta. Itu juga adalah kebahagiaan saya di balik penderitaan dan kesusahan-kesusahan, yaitu ketika istri saya dibaptis. Ya, haleluya. Haleluya, luar biasa sekali. Sampai terharu saya mendengarnya, Abi. Jadi salibnya bukan hanya undang-undang penistaan agama, tapi dari awal sudah disalib ya. Ya. Menurut beliau, menurut almarhum, apa yang membuat beliau itu mau menjadi Kristen? Kan setelah beliau dibaptis, saya melihat beliau masih mendampingi Abi untuk melayani dan menginjil kemana-mana ya. Pasti Abi kan bertanya, apa sih yang membuat kamu berbalik? Yang membuat dia itu karena saya semakin sayang dengan dia, dengan anak-anak, dan melihat perubahan saya. Sikap saya, ya biasa kalau ustadz-ustadz itu, para ustadz itu kalau ngomongnya itu pasti ngomong tentang janda, tentang kawin lagi, punya istri lagi, poligami. Nah, itu humornya para ustadz itu. Udah biasa, karena saya dulu ustadznya hanya ngomong tentang itu, tidak jauh dari selangkangan. Walaupun dengan murid kita jaga mulut, jaim gitu. Padahal kelakuannya itu sama seperti itu semua gitu. Ya ada yang memang bagus gitu. Tetapi rata-rata yang namanya ustadz itu hanya melihat bahwa saya sudah berubah, katanya. Saya tetap mencintai kamu kapanpun, saya bilang. Sampai 2013 istri saya meninggal dunia, dan dia merasakan perubahan yang besar dalam kehidupan saya. Yaitu saya mencintai anak-anak, saya mencintai istri saya, sehingga istri saya itu benar-benar bangga punya suami seorang pendeta. Bahkan setelah dia mengerti bagaimana pelayanan itu memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan, dia bahkan bilang begini, silakan kamu melayani kemanapun, tentang kehidupan saya sudah serahkan diri saya kepada Yesus Kristus. Saya bangga punya suami kamu, dan sampai dia meninggal, dia pesan kepada 3 anak saya, jangan kasih tahu abimu kalau saya meninggal. Sampai 1 minggu saya dikuburkan. Sampai begitu, karena dia menjaga perasaan saya dan menjaga perasaan keluarganya, bahwa dia memang sudah Kristen, tapi tetap dikubur di dalam kuburan Islam. Sampai begitu, sampai sekarang ini saya tetap mengenang. Jadi begitu. Luar biasa, Abi. Tadi saya menggarisbawahi untuk saudara-saudara sekalian yang baru saja
yang mendengar acara ini live di YouTube maupun nanti saudara mereplay rekaman ini, ingat-ingat setiap kali Anda setiap Anda sudah lahir baru, harus tambah sayang kepada keluarga. Itu yang pertama tadi ya. Karena tadi istrinya Abi Saifuddin ini memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, karena Abi Saifuddin setelah jadi Kristen tambah sayang sama istrinya. Ingat-ingat itu ya. Jadi kalau nggak sayang sama istrinya, apalagi pindah agama gara-gara mau kawin lagi, hati-hati, dia mau bawa neraka itu. Jadi Abi Saifuddin itu luar biasa sekali. Tadi kasih garis bawah, ketika menjadi Kristen, ia jadi tambah sayang sama istrinya, dan berjanji tidak akan kawin lagi karena memang sudah jadi Kristen, nggak boleh. Ya. Kedua, bagi saudari nona-nona yang masih mencari suami, carilah suami yang Kristen, karena dijamin Anda tidak akan dipoligami, karena nggak boleh ya. Jadi jangan mau dibohongin, dipoligami, nanti neraka di dunia, neraka di sorga. Jangan mau dibohongin dengan ayat-ayat poligami ya. Tadi itu saya garis bawain dua hal itu. Ini tentang keluarga. Kita tahu bahwa anak-anak Abi saat ini masih belum di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan berdoa untuk mereka bertiga. Boleh cerita sedikit Abi, apa pandangan anak-anak ini terhadap Abi dulu dan sekarang? Waktu Abi pertama kali memutuskan menjadi Kristen dan setelah dipenjara. Ya, setelah saya masuk Kristen, halo? Halo? Ya, Bagus, silakan. Pak. Setelah saya Kristen, Ya, anak-anak Abi, ini jelas. kagum dengan saya. Saddam Hussein itu, anak-anak saya kagum. Bahkan ketika diwawancara oleh televisi Islam, Saddam Hussein bilang bahwa bapak saya itu orangnya keren, gitu. Jadi kalau ngomong apa saja, Saddam tetap mengangkat saya. Saya pernah membawa Saddam Hussein mendengar khutbah hamba-hamba Tuhan kemana-mana, dan selalu Saddam Hussein bilang, waduh, khutbahnya bagus sekali Pak Gilbert ya. Saya bilang, ya memang, karena tema-tema khutbah di dalam Alkitab itu begitu banyak sekali, begitu luar biasa khutbah di dalam kekristenan, saya bilang gitu. Namun walau demikian, anak-anak saya tetap belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun saya setiap ketemu selalu saya ngomong tentang Tuhan Yesus. Saya suruh mereka hafal ayat-ayat emas di dalam Alkitab. Mereka hafal semuanya sebagai pedoman hidup mereka. Saya bilang, kamu walaupun sekarang belum terima Yesus, yang penting kamu baca Alkitab, saya bilang gitu. Karena ini adalah kitab kehidupan. Mereka taatin semua itu. Jadi 3 anak saya punya Al-Quran, punya Alkitab, suruh bandingkan sendiri. Gitu. Dan mereka boleh melihat bagaimana kehidupan bapaknya, dan bagaimana bapaknya itu adalah pahlawan bagi mereka untuk menyekolahkannya, untuk menolong dan membantu anak-anak ini. Gitu. Jadi demikian. Mereka bangga punya bapak seperti Saifuddin Ibrahim. Luar biasa. Ya. Jadi Abi ini tetap menjadi teladan di rumah tangga. Ya. Halo. Saya putus. Halo. Ada, Pak. Ada. Ya. Ya. Ya, luar biasa. Jadi saya ulangin. Jadi selama Abi ini jauh dari anak-anaknya, tetap menjadi teladan dan tetap menjadi panutan bagi anak-anaknya, dan tetap menunjukkan kasih kepada anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya itu dalam tanda kutip ya
sama Moko Ginta itu diajari untuk membenci bapaknya ya. Dan oke, ini termin pertama yaitu tentang kehidupan Abi Saifuddin dan bagaimana Abi Saifuddin berusaha terus untuk menjadi berkat bagi keluarganya dan menjadi teladan bagi keluarganya untuk memenangkan mereka. Anda yang ingin bertanya boleh langsung bertanya melalui di unmute nanti dari tim IT Rifandra Zomer akan membantu Anda untuk unmute, tinggal raise hand ya, raise hand kalau mau bertanya untuk masalah keluarga ini. Bukan tanya keluarga masalah yang pribadi, tetapi masalah tentang penginjilan, bagaimana Abi bisa memenangkan istrinya, atau lebih detail tentang hubungan-hubungan dengan anak-anaknya. Boleh tanya ya seputar tentang penginjilan, karena tema kita adalah menginjil kepada keluarga dan menginjil kepada orang-orang lain. Di termin pertama penginjilan terhadap keluarga tadi sudah dijawab oleh Abi, dan bagi yang mau bertanya bisa bertanya di WhatsApp, di grup WhatsApp Zominfo, atau chat di chat yang sudah tersedia di Zoom ini. Nanti dari IT akan membacakannya karena saya tidak bisa menjangkau ke grup chat dan ke WhatsApp-nya ya. Nanti bisa dibacakan oleh Ibu Vanessa, Ibu Riyama, atau Ibu Rahel bergantian pertanyaannya. Iya, dari Pastor Heri Christian, Radio Amigos Tomohon. Silakan. Unmute aja langsung kali ya. Selamat malam, Saifuddin. Ya, selamat malam. Ya, ini saya langsung siaran dengan radio juga Facebook kita dan saja. Pertanyaan saya bahwa kalau di Islam itu kan mereka mendengungkan agama rahmatan lil alamin, agama damai. Tapi fakta di lapangan mau bicara apapun juga tidak melihat itu. Jadi terjadi ambigu. Faktanya tidak demikian. Tetapi ada yang ngotot bahwa agama damai. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan terutama istri Bapak ya, kok bisa berubah bahwa ternyata rahmatan lil alamin itu justru di dalam Yesus. Karena sejak kecil mereka kan sudah dicekokin bahwa kita ini musyrik, kafir, dan lain sebagainya, Demikian. Ya, keluarga saya baik di Bima maupun di Jepara, mereka yang begitu keras. Ya. Maaf, apakah karena Bapak melakukan debatan yang biasanya kalau gaya debatnya mereka itu kan terus konfrontir, nyerang, bahkan kalau udah kalah maki-maki dan ngancam, biasanya begitu. Bagaimana Bapak bisa melembutkannya dengan kasih? Ya, mereka tahu keluarga saya di Jakarta, keluarga saya di Bima, keluarga saya, istri saya, mereka tahu bahwa saya bukan orang sembarangan di dalam memahami agama ini. Bahkan saya menjadi pimpinan Muhammadiyah di Jepara. Waktu kuliah saya juga menjadi pimpinan mahasiswa Muhammadiyah di Solo. Dan pengalaman-pengalaman dakwah saya di Klaten, Wonogiri, bahkan di Semarang, di Jogja, mereka tahu sepak terjang saya dan bagaimana saya radikalnya terhadap Islam. Begitu saya bilang kepada istri saya dan bagaimana saya berubah menjadi orang Kristen, mereka juga kaget dan shock. Akhirnya mereka menjauhi saya, tetapi saya memiliki keteguhan iman, keteguhan mental di dalam menghadapi ini semua. Karena saya sudah lihat bahwa pasti saya akan dibenci selama-lamanya oleh mereka. Begitu kerasnya benturan itu, satu-satunya cara saya adalah menghindari, menjauhi komunitas mereka, dan saya harus membangun diri saya di dalam pemahaman akan Injil dan firman Tuhan. Lalu saya
supaya firman Tuhan itu tidak mati adalah dengan menginjil, memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara Muslim. Tahun kedua saya sudah mencatat 350 Muslim terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bangga dengan itu. Akhirnya, ternyata menginjil ini adalah seni hidup yang tidak pernah akan saya tinggalkan. Terus saya lakukan sampai hari ini pun, sampai tadi malam pun ada orang yang baru saja saya injilin. Dia datang besok, putri saya yang baru lahir, dia bawa kado. Tuhan, luar biasa, penginjil makan dari hasil penginjilan. Maka itu yang membuat saya tidak pernah takut. Dalam menghadapi mereka, ya kita harus pandai-pandai karena mereka ini main kasar. Nah, ketika mereka main kasar ya kita menghindar gitu. Kita adu kekuatan dulu di situ. Dia ngotot, saya ngotot lagi. Dia naik lagi. Nah, ketika dia lempar batu baru saya kabur gitu. Nah, jadi tetap jangan sampai di dalam memberitakan Injil ini kita kalah ataupun kita minta maaf atas kesalahan memberitakan Injil. Tidak ada minta maaf. Tetapi kalau ada kesalahan perbuatan kita di dalam menginjil, itu yang kita minta maaf. Karena kita pukul orang, baru kita maaf. Itu yang disebut yang minta maaf. Tetapi untuk memberitakan Injil, lalu orang meminta kita supaya kita minta maaf, tidak boleh kita minta maaf karena memberitakan Injil. Kalau saya minta maaf, ataupun saya masuk Islam lagi, saya malu kepada Tuhan Yesus Kristus karena banyak orang Muslim masuk Kristen gara-gara saya. Makanya tidak pernah takut sedikit pun. Hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sementara, dan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, yaitu menjadi pemberita firman. Jadi begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi lainnya? Silakan di partisipan, ada nama saudara sendiri di situ, ada raise hand. Nanti kami bantu, Ibu. Iya. Ada pertanyaan lagi sambil tunggu. Dari saya boleh. Silakan. Baik, Pak Saifuddin. Namanya boleh sebut nama dari negara saya mana? Heri Kristian, Pak Litomo. Halo. Ya. Ya, bisa dengar Pak ya? Bisa. Apa nasihat Bapak kepada orang Kristen, terutama jemaat umum yang sederhana cara berpikirnya, yang sudah suara Bapak ini voice-nya nggak bagus. Ulang Pak. Apa? Set saya kurang lancar ternyata. Sudah jelas? Ya. Ya. Apa nasihat dan tips Bapak untuk jemaat umum, terutama yang sederhana, yang tidak berlatar belakang teologi barangkali, terutama yang belum pernah belajar Islamologi, untuk stigma dari melihat saudara kita yang Muslim itu kan stigmanya seringkali dianggap teroris. Tentu tidak semuanya demikian. Bagaimana merubah mindset kita menjadi kasih terhadap mereka? Ya. Menginjil adalah melihat dengan iba bahwa orang itu akan masuk neraka. Ya. Bahwa mereka itu adalah mayat yang masih jalan. Tugas kita adalah bagaimana mencerahkan dia dan memberikan gambaran kepada dia supaya mereka selamat. Kalau ada orang yang mau jatuh dari tebing, maka kita harus menolong dan kita harus kasih tahu dia, sebentar lagi kamu akan jatuh di situ. Itulah sebabnya kita harus menginjil.
Nah, bagaimana kita memberikan saran kepada saudara-saudara yang tidak berlatar belakang sebagai penginjil atau sebagainya? Firman Tuhan kita ini adalah surat terbuka dari Kristus. Artinya bisa dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Sudah tidak bisa menginjil, sudah tidak bisa berbuat baik, tapi minta agar jemaat-jemaat ini tolong jangan jadi batu sandungan. Sehingga orang akan melihat cahaya Kristus di dalam segala kehidupan kita di tempat dimanapun kita berada. Jangan ada yang suka main hutang sehingga menjadi batu sandungan bagi yang lain. Ini juga menjadi kesulitan untuk memberitakan Injil dan orang melihat bahwa orang Kristen ini tidak baik. Padahal cuma satu, tetapi orang di luar sana akan melihat kelakuan kita, teladan kita. Saya ketika masuk Kristen, kalau saya melihat orang Kristen, kelakuan orang Kristen, udah lama saya tinggalkan Kristen. Tetapi saya melihat Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Bahwa di sono pun, ketika saya masih zaman itu, jahat juga. Tetapi ajaran Yesus yang luar biasa. Sehingga saya semakin kokoh di dalam Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudara yang tidak bisa menginjil, jadilah teladan di dalam segala hal, dan ibu-ibu adalah penginjil potensial yang luar biasa, karena dia berada di perumahan, di pasar, di jalan, di kantor. Nah, wanita harus menjadi penginjil yang luar biasa, karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh kaum wanita, oleh para ibu, dimanapun mereka berada, sehingga Injil ini akan menjadi luar biasa diberitakan di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Nanti akan menancapkan bendera Injil di segala pantai di seluruh Indonesia. Saya berharap agar kita orang-orang Kristen ini tidak takut, tidak malu, dan tidak sungkan untuk menjadi pemberita firman dimanapun mereka berada. Ada beberapa video yang saya lihat seorang ibu yang datang diejek-ejek oleh saudara Muslim bahwa ini kristenisasi. Ibu itu tetap tenang untuk menjawabnya bahwa ini bukan kristenisasi dan sebagainya. Jadi itu saran saya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Yobiti Buleng di grup GPDI Rokopaku. Ini membernya ada 150.000 member dari GPDI Rokopaku. Pertanyaannya ini Pak, di mana mendapatkan bukunya Pak? Oh, buku nanti bisa dipesan lewat nomor saya ataupun nomor istri saya 0853 8827 0696. Nah, itu nomor sekretaris saya untuk pesan buku. Nanti minta tolong admin di sini yang akan nanti